Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis arba'in yang ke-13 tentang cinta dan kesempurnaan iman. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu sahabat yang mulia. Beliau adalah salah satu orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah pembantunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau karenanya menjadi salah satu sahabat dengan riwayat hadis paling banyak, dan beliau didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa yang masyhur, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak-anaknya, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Maka buah yang ditanam oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berbuah 2 kali dalam setahun, ketika pohon buah orang lain hanya berbuah 1 kali saja. Kemudian Anas bin Malik memiliki anak-anak yang sangat banyak. Bahkan dengan kedua tangan beliau menguburkan sekitar 125 orang, dan mengenai doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, saya telah melihat 2 dari 3 doa tersebut di dunia dan saya sedang menunggu yang ketiga. Jadi yang pertama, doa tentang banyaknya harta sudah beliau rasakan. Doa tentang banyaknya anak-anak juga telah beliau rasakan, dan beliau tinggal menunggu satu lagi, yaitu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau bisa masuk ke surga. Dan insya Allah beliau akan mendapatkan itu juga. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriah dan diberikan umur yang cukup panjang. Semoga Allah meridhoi beliau. Penjelasan hadis. Hadis di atas semakna dengan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaklah ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 1844. Mencintai bisa jadi berkaitan dengan urusan din atau agama, bisa juga berkaitan dengan urusan dunia. Rinciannya sebagai berikut. Sangat suka jika dirinya mendapatkan kenikmatan dalam hal agama, maka wajib baginya mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya mendapatkan hal itu. Jika kecintaan seperti itu tidak ada, maka imannya berarti dinafikan sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Jika seseorang suka melakukan perkara yang wajib atau sunnah, maka ia suka saudaranya pun melakukan semisal itu. Begitu pula dalam hal meninggalkan yang haram. Jika ia suka dirinya meninggalkan yang haram, maka ia suka pada saudaranya demikian. Jika ia tidak menyukai saudaranya seperti itu, maka ternafikan kesempurnaan iman yang wajib tersebut. Termasuk dalam hal pertama ini adalah suka saudaranya mendapatkan hidayah, memahami akidah, dijauhkan dari kebid'ahan. Seperti itu dihukumi wajib karena ia suka jika ia sendiri mendapatkannya. Yang kedua, sangat suka jika dirinya memperoleh dunia, maka ia suka saudaranya mendapatkan hal itu pula. Namun untuk kecintaan kedua ini dihukum sunnah. Misalnya suka jika saudaranya diberi keluasan rezeki sebagaimana ia pun suka dirinya demikian, maka dihukumi sunnah. Begitu juga suka saudaranya mendapatkan harta, kedudukan, dan kenikmatan dunia yang lainnya, hal seperti ini dihukumi sunnah.
Cinta pada muslim sesuai kadar iman. Kita diperintahkan untuk mencintai sesama muslim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi nikmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata mengenai hadis di atas, di antara tanda iman yang wajib adalah seseorang mencintai saudaranya yang beriman lebih sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia pun tidak ingin sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana ia tidak suka itu ada padanya. Jika cinta semacam ini lepas, maka berkuranglah keimanannya. Jami'ul Ulum wal Hikam, Juz 1 halaman 305. Sikap yang dilakukan oleh seorang muslim ketika melihat saudaranya yang melakukan kesalahan adalah menasihatinya. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, jika seseorang melihat pada saudaranya kekurangan dalam agama, maka ia berusaha untuk menasihatinya, membuat saudaranya itu menjadi baik. Jami'ul Ulum wal Hikam, Juz 1 halaman 308. Adapun jika muslim tersebut pelaku dosa besar seperti memakan riba dan suka menghibah atau menggunjing, maka orang tersebut dicintai sekedar dengan ketaatan yang ada padanya dan dibenci karena maksiat yang terus ia lakukan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika ada dalam diri seseorang kebaikan dan kejelekan, dosa dan ketaatan, maksiat, sunnah dan bid'ah, maka kecintaan padanya tergantung pada kebaikan yang ia miliki. Ia pantas untuk dibenci karena kejelekan yang ada padanya. Bisa jadi ada dalam diri seseorang kemuliaan dan kehinaan bersatu di dalamnya seperti itu. Contohnya, ada pencuri yang miskin, ia berhak dihukumi potong tangan, di samping itu juga berhak mendapat harta dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhannya. Majmu'at Fatawa, Juz 28 halaman 209. Ibnu Taimiyah melanjutkan, demikianlah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan prinsip ini diselisihi oleh Khawarij dan Mu'tazilah dan juga yang sepaham dengan mereka. Mereka menjadi hanya berhak dapat pahala saja, atau jika tidak mendapat siksa saja. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah berprinsip bahwa Allah menyiksa orang yang berbuat dosa besar yang pantas untuk disiksa. Mereka pun dapat keluar dari neraka dengan syafaat sebagai karunia Allah, sebagaimana hal ini didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Faedah hadis tersebut, pertama, yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidak sempurna imannya. Kedua, wajib mencintai saudara kita sebagaimana mencintai saudaranya sendiri. Di sini dikatakan wajib karena ada kalimat penafian secara umum. Ketiga, wajib meninggalkan hasad karena orang yang hasad pada saudaranya berarti tidak mencintai saudaranya seperti yang ia cintai pada dirinya sendiri. Bahkan orang yang hasad itu berangan-angan nikmat orang lain itu hilang. Sedangkan pengertian hasad menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Majmu'atul Fatawa Juz 10 halaman 111. Singkatan hasad. 1. Berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang meski tidak berpindah padanya. Orang yang hasad lebih punya keinginan besar nikmat orang lain itu hilang, bukan bermaksud nikmat tersebut berpindah padanya. 2. Berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, lalu berkeinginan nikmat tersebut berpindah padanya. Misalnya ada wanita cantik yang sudah menjadi istri orang lain. Ia pun hasad seandainya suaminya mati atau ia ditalak,
lalu ia ingin menikahinya, atau bisa jadi pula ada orang yang punya kekuasaan atau pemerintahan yang besar, ia sangat berharap seandainya raja atau penguasa tersebut mati saja, biar kekuasaannya tersebut berpindah padanya. Tingkatan hasad yang kedua ini sama haramnya, namun lebih ringan dari yang pertama. 3. Tidak punya maksud pada orang lain, namun ia ingin orang lain tetap dalam keadaan yang miskin dan bodoh. Hasad seperti ini membuat seseorang akan mudah merendahkan dan meremehkan orang lain. 4. Tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Jika keadaan orang lain lebih darinya, barulah ia hasad dengan menginginkan orang lain hilang sehingga tetap sama dengannya. Yang tercela adalah keadaan kedua, ketika menginginkan nikmat saudaranya itu hilang. 5. Menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Inilah yang disebut dengan ghibthah, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa pisnatain, rajulun atahullahu malan fasullatu ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha." Yang artinya tidak boleh hasad atau ghibthah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan Al-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 73 dan hadis riwayat Muslim nomor 816. Inilah yang dimaksud berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti dalam ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-26. Demikianlah penjelasan hadis Arba'in ke-13 tentang cinta dan kesempurnaan iman. Semoga bermanfaat.